Kalau Anda seorang aparatur sipil negara atau ASN, dengerin ini baik-baik. Cara Anda meniti karir dan dapat promosi itu bakal berubah total. Lupain deh cara-cara lama, karena sekarang ada sistem baru yang serba data yang bakal nentuin siapa yang layak jadi pemimpin di masa depan. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih sistem ini bekerja? Oke, kita mulai dari sebuah data yang jujur cukup bikin kaget. Coba kita lihat hasil penilaian kinerja ASN se-Indonesia di tahun 2022. Gambarannya tuh positif banget. Hampir semua pegawai dinilai punya kinerja yang oke. Seberapa positif? Angkanya itu 99,76%. Iya, Anda nggak salah lihat. Hampir semua ASN di negara ini dapat predikat baik atau bahkan sangat baik. Wow kan, angka yang tinggi banget. Nah, di sini nih pertanyaan besarnya muncul. Kalau hampir semua ASN kinerjanya bagus di rapor, kenapa ya kita masih sering ngerasa pelayanan publik itu perlu banyak perbaikan? Ada gap kan antara nilai di atas kertas sama kenyataan di lapangan? Inilah masalah yang mau coba diselesaikan oleh sistem baru ini. Dan solusi dari pemerintah untuk menjawab paradoks tadi adalah sebuah sistem yang disebut manajemen talenta. Ini bukan sekadar istilah keren doang ya, tapi ini kerangka kerja yang serius banget buat mencari dan mengasah talenta-talenta terbaik di birokrasi. Jadi, poin kuncinya itu ada di pergeseran fokus. Gini deh, kalau sistem lama itu ibaratnya kita lebih sering ngeliat kaca spion, cuma ngeliat apa yang udah dikerjain di belakang. Nah, sistem baru ini kayak GPS, dia coba melihat ke depan, memetakan siapa aja sih yang punya potensi buat jadi a game changer di masa depan. Terus, gimana caranya sistem ini bisa melihat ke depan? Kuncinya ada di dua pilar pengukuran utama. Dua sumbu inilah yang nantinya bakal nentuin posisi tiap ASN di dalam sebuah peta talenta nasional. Dua sumbu itu adalah kinerja dan potensi. Gampangnya gini, sumbu Y itu rapor masa lalu Anda. Seberapa bagus hasil kerja Anda selama ini. Sementara sumbu X itu buat nerawang masa depan. Seberapa besar kapasitas Anda untuk tumbuh dan berkembang. Kalau dua ini digabung, potret talenta seseorang jadi jauh lebih utuh. Yuk, kita kupas satu-satu. Sumbu kinerja dulu ya. Nilai ini bukan cuma dari penilaian atasan yang bobotnya 60%, tapi yang menarik sistem ini juga ngitung faktor lain, kayak penghargaan yang pernah dapat sampai masukan 360 derajat dari rekan kerja. Jadi kinerja Anda dilihat dari berbagai sisi, nggak cuma dari bos doang. Terus ada sumbu potensi. Nah, ini ngelihatnya lebih dalam lagi, bukan cuma soal ijazah atau kualifikasi, tapi juga kompetensi dari hasil tes, dan yang penting banget, rekam jejak integritas dan moralitas. Ini benar-benar potret lengkap tentang siapa Anda sebagai seorang profesional. Oke, kita udah punya dua nilai nih, kinerja dan potensi. Terus diapain? Nah, disinilah bagian paling kerennya. Semua data itu bakal diplot ke dalam sebuah matriks visual yang namanya peta talenta 9 kotak. Dan inilah dia petanya. Jadi, setiap ASN nanti bakal punya alamat di salah satu dari 9 kotak ini, tergantung kombinasi skor kinerja dan potensi mereka. Dengan begini kita bisa langsung lihat, oh ini dia nih para bibit unggulnya. Setiap kotak ini punya arti. Contoh gampangnya, lihat kotak 9 di pojok kanan atas. Itu isinya para superstar. Kinerja dan potensinya sama-sama tinggi. Mereka ini calon pemimpin. Terus ada kotak 5 di tengah. Ini para pemain inti yang jadi tulang punggung. Dan kotak 1 di kiri bawah, ini area yang butuh perhatian lebih untuk dikembangkan. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh kasus beneran aja ya, yang diambil langsung dari peraturannya. Yuk kita lihat gimana nasib seorang ASN bernama Budi di sistem baru ini. Jadi, Budi ini seorang kepala bidang yang lagi dipertimbangkan buat promosi jadi pimpinan tinggi, selevel kepala badan. Nah, mari kita intip gimana rapornya Budi diolah oleh sistem ini. Pertama, kita lihat nilai kinerjanya atau sumbu Y. Rapor kinerjanya sangat baik, plus dia punya penghargaan. Setelah dihitung, nilai totalnya 90. Ini bikin dia masuk kategori di atas ekspektasi. Mantap! Lanjut ke sumbu potensi atau sumbu X. Setelah digabungin semua nilai dari tes kompetensi, ijazah S2-nya, pengalaman jabatannya, dan rekam jejaknya yang bersih, Budi dapat skor 89,42. Artinya potensinya masuk kategori tinggi.
Nah, sekarang kita gabungkan dua nilai tadi. Kinerjanya di atas ekspektasi dan potensinya tinggi. Kalau kita tarik garis di peta talenta, Budi mendarat di mana? Tepat sekali. Dia langsung menempati kotak 9. Sistem secara objektif bilang, Budi ini talenta top. Dan terakhir, semua data itu dirangkum jadi satu angka sakti. Nilai akhir talenta Budi adalah 89,79. Angka inilah yang nanti bakal diadu secara adil dengan kandidat lain. Jadi benar-benar head-to-head berdasarkan data buat nentuin siapa yang paling layak. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang pertanyaan paling penting, terus ini artinya apa buat Anda? Buat para ASN di seluruh Indonesia? Apa dampaknya buat karir Anda ke depan? Simpelnya begini, buat Anda, artinya jenjang karir bakal jadi jauh lebih adil dan transparan. Promosi bukan lagi soal siapa yang paling lama kerja, tapi soal data yang jelas. Sistem ini juga bantu Anda buat lebih fokus, karena jadi tahu, oh ternyata potensi terbesar saya ada di sini. Kesempatan jadi pemimpin pun jadi lebih terbuka. Kalau mau diringkas dalam satu kalimat, ini adalah pergeseran budaya yang besar. Dari yang tadinya mungkin masih ada faktor subjektif atau siapa yang Anda kenal, sekarang jadi murni tentang apa yang data tunjukkan tentang Anda. Beda banget kan? Tentu, menerapkan ini semua nggak akan gampang. Pasti ada banyak tantangannya di lapangan. Tapi fondasinya sudah diletakkan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah sistem yang lebih objektif ini beneran bisa jadi kunci yang kita butuhkan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang kelas dunia? Nah, itu yang akan kita lihat sama-sama.